kita akan belajar cara pengambilan bahan tanam atau eksplan. Nah, untuk bahan tanam sendiri sebelum kita ambil, kita harus tahu pohon induk mana yang cocok dijadikan sebagai bahan tanam, atau pohon induk mana yang layak diambil bagian tanamnya untuk dijadikan bahan tanam. Nah, di sini ada beberapa tanaman anggrek. Sebenarnya untuk tanaman anggrek sendiri itu rata-rata orang ambil dari buahnya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini untuk buah anggrek yang sudah matang gitu ya. Nah, ini diperkirakan kalau yang ini masih belum cukup matang. Biasanya tanda buah anggrek yang sudah siap untuk diambil sebagai bahan tanam itu garis-garis buah itu sudah tidak sedikit agak samar gitu. Nah, tetapi sebenarnya ini juga bisa dipakai, cuma presentasi pertumbuhannya kecil gitu. Kemudian selain dari buah atau biji, anggrek juga biasanya diambil kekinya atau khusus untuk dendrol ya. Nah, contoh misalkan ini. Nah, ini tunas baru atau tunas anakan pada anggrek dendrobium. Nah, ini biasanya diambil sedikit saja ini untuk diambil bahan tanamnya. Kemudian bisa juga untuk beberapa sumber biasanya diambil dari bagian ujung akar. Contoh misalkan untuk jenis anggrek epipit. Nah, biasanya di ujung akar sini ada bagian yang agak muda gitu ya. Contoh misalkan, nah ini, nah biasanya diambil pada bagian ini. Ini kita tumbuhkan kalusnya terlebih dahulu, baru setelah itu diinisiasi menjadi bagian batang, daun dan sebagainya. Kemudian selain dari keki untuk dendro atau untuk akar muda pada tanaman epipit, nah bisa juga kita ambil batangnya, buku dari setiap batang. Disarankan buku-buku batang muda atau ujung meristem daun pada tunas yang paling muda. Nah, itu untuk mempercepat proses penumbuhan anakan. Atau bisa juga kita ambil seedling yang masih muda seperti ini. Kita ambil bagian ujungnya, kita dicincang, potong-potong kecil-kecil untuk nanti ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Kemudian kalau ada bunga, nah contoh misalkan ini, nah contoh ini Eria hyacinthioides. Biasanya kalau untuk bagian bunga itu bisa diambil bagian bunganya atau bagian labellumnya, kemudian putik atau benang sarinya. Ini bisa diambil sebagai bahan tanam. Kemudian bisa juga untuk golongan-golongan yang monopodial itu bisa diambil dari bulbnya. Nah, contoh misalkan ini simpodia. Nah, contoh misalkan ini. Nah, ini diambil bagian bulbnya. Terus disarankan jangan ngambil bahan tanam dari indukan yang memang sudah terserang hama penyakit.
Contoh misalkan yang sudah terserang kutu putih seperti ini tidak disarankan tidak diambil, kecuali kita ambil bagian yang memang benar-benar tidak terkena oleh serangan hama penyakit. Nah, kemudian ada juga pada bagian, nah ini keki pada batang bunga. Nah, contoh misalkan ini sudah tumbuh keki, nah ini kita bisa ambil bagian tanaman ini untuk dijadikan bahan tanam atau eksplan. Kemudian nah, akar muda yang seperti ini, seperti tadi jelaskan, nah ini juga bisa kita ambil. Persentase paling tinggi untuk anggrek sendiri itu adalah pada bagian buah. Jadi buah yang sudah cukup untuk diperbanyak atau istilahnya sudah matang, itu mereka biasanya ngambil dari buah-buah anggrek dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian kenapa anggrek buahnya dikulturkan? Karena anggrek sendiri adalah salah satu tanaman yang memang bijinya tidak memiliki cadangan makanan. Nah, contoh besarnya biji anggrek seperti ini. Nah, ini sangat kecil sekali. Biji anggrek ini. Nah, kenapa dia tidak bisa tumbuh di media langsung ketika kita semai seperti tanaman biasa? Karena memang anggrek ini tidak memiliki bagian cadangan makanan atau endosperm, sehingga ketika dia akan ingin tumbuh, dia harus berada pada media yang kaya akan nutrisi, kemudian nutrisinya tersebut sudah siap dimakan. Nah, di alam juga itu hanya 1% dari total seluruh buah yang biji yang berterbangan. Nah, itu juga kalau dia jatuh pada media yang sesuai. Jika tidak, maka dia tidak akan tumbuh. Nah, prosesnya ketika si biji ini jatuh pada media yang sesuai, misalkan ini contoh media yang sudah sesuai gitu ya. Nah, dia akan melanjutkan perkembangannya. Jadi dia mengambil nutrisi dari media, kemudian diserap ke dalam bijinya, kemudian lanjut ke penumbuhan plumula dan radikulanya. Setelah itu baru berkecambah. Beda dengan tanaman pada umumnya. Kalau tanaman pada umumnya yang memang mempunyai endosperm atau cadangan makanan, penumbuhan plumula dan radikula itu diambil dari cadangan makanan yang ada di bijinya. Nah, contoh misalkan Anda bisa lihat kacang-kacangan lah gitu ya. Ketika kita buka bagian kacangnya, nah ini ada ujung misalkan pada biji yang lain, contoh misalkan ini kacang tanah, jika kita buka, nah jika kita buka bagian dalamnya, nah ini yang disebut dengan endosperm, itu yang putih ini. Nah, jika kita buka, nah ini ada plumula. Nah, ini di sini ada plumula dan di sini ada radikula. Contoh kita pisahkan. Nah, ini plumulanya dan ini radikulanya di sini. Nah, kemudian ini adalah cadangan makanannya. Jadi ketika posisinya tadi seperti ini, nah proses pertumbuhan plumula dan radikula, dia mengambil cadangan makanan dari sini. Setelah itu baru ini muncul. Baru setelah ini muncul menjadi daun, kemudian ini jadi daun lembaga, kemudian nanti akarnya muncul ke bawah gitu. Nah, sedangkan untuk anggrek sendiri, karena dia tidak mempunyai cadangan makanan, jadi untuk pertumbuhannya dia ngambil dari bagian luar gitu, dari media yang dia hinggapi gitu. Nah, setelah itu baru dia memunculkan membentuk bakal tunas, kemudian bakal akar. Setelah itu lanjut lagi ke penumbuhan akar dan daun. Nah, sehingga untuk meningkatkan persentase pertumbuhan itu, maka kebanyakan orang perbanyakan generatif untuk khusus anggrek itu dilakukan dengan metode kultur jaringan atau di bagian kultur biji gitu. Nah, kemudian
Itu untuk tanaman anggrek. Nah, untuk tanaman lain sebenarnya bisa seperti anggrek diambil dari bijinya gitu, cuman jarang sekali orang mengambil langsung dari biji sebesar ini langsung ditanam ke media agar kemudian ditumbuhkan, itu jarang sekali. Biasanya mereka akan mengambil plumula dan radicula ini, bakal tunas ini, kemudian ditanamkan ke dalam media agar, atau si tanaman ini dibuat mother plant. Nah, contoh misalkan pembuatan mother plant. Nah, contoh misalkan kita membuat mother plant tanaman cecenet atau ciplukan. Nah, si biji ciplukan kita semai, kemudian setelah itu, nah ini kan masih ranum ya, masih muda. Nah, ini diambil kita potong-potong bagian tanamannya. Biasanya lebih ideal sih satu buku gitu ya, ambil satu buku untuk menumbuhkan akar dan daun, atau kita ngambil dari tunas meristemnya. Contoh misalkan kita ambil ini, nah ini, nah kita potong, nah ini kita ambil ditanam di media gitu. Tetapi sebelumnya kita sterilkan dulu gitu. Nah, itu untuk sterilisasi media itu pertemuan selanjutnya. Ini hanya teknik cara pengambilannya. Nah, itu untuk anggrek, kemudian ciplukan, kemudian kita di sini banyak tanaman lain yang bisa kita jadikan bahan tanam. Nah, contoh ini juga bisa dijadikan bahan tanam, apalagi ini kita cukup ngambil sebagian kecil saja, misalkan seperti ini kita ambil. Nah, kemudian daun-daun ini kita hilangkan. Nah, daun-daun ini kita hilangkan sampai ke bagian terkecilnya ini, kemudian kita tanam di media agar. Nah, tetapi harus disterilkan terlebih dahulu. Atau misalkan contoh ini juga sama, kita potong, kemudian ambil tunas mudanya, kemudian tanam, atau mengambil, nah ini biasanya lebih aman dari serangan hama penyakit itu. Biasanya jarang sekali ngambil bagian atas, biasanya ngambil bagian bawah ini gitu. Jadi ini diambil, kemudian ini disterilkan dan ditanam. Nah, contoh misalkan kita akan mengambil ini, kita cukup ambil bagian bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini, jangan langsung dimakan. Nah, ini kita rendam dulu di larutan Clorox, atau misalkan kalau ini kotor, kita ambil dulu dicuci dulu dengan air bersih, kemudian direndam air sabun, tapi jangan disikat gitu, nantinya habis. Nah, cukup untuk menghilangkan kotoran yang menempel saja. Kemudian setelah dicuci dengan air sabun, baru dicuci dengan air bersih dan direndam dengan larutan Biclean atau Clorox kalau ada Twin 18. Nah, kemudian ini semua bagian ini kita potong. Nah, ini dipotong. Nah, kemudian disterilkan lagi dengan air Biclean, kemudian dicuci lagi dengan air bersih. Setelah itu baru dibawa ke laboratorium untuk dilakukan sterilisasi laboratorium dan penanaman gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah misalkan untuk pakis, untuk golongan pakis-pakisan, ini biasanya diambil kalau tidak bagian tunas ini, nah biasanya diambil juga bagian sporanya. Ini adalah spora-spora dari tanaman paku-pakuan. Nah, ini biasanya sebagai bahan tanamnya, yang diambil adalah ininya, atau misalkan ini, nah ini adalah sporanya. Nah, kita ambil bagian spora ininya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita ambil. Cuman kalau ini jangan disikat pakai sabun, nanti habis. Nah, jadi ini cukup disemprot alkohol, kemudian jangan dibakar. Kalau ini boleh disemprot alkohol kemudian dibakar, tetapi jangan terlalu lama gitu.
atau sterilisasi panas lah disebutnya itu. Atau misalkan untuk tanaman ini kita bisa ambil, kita potong bagian tunasnya, kemudian atau juga bisa ambil buah yang sudah tuanya kemudian di mother plant kan, boleh seperti itu.